Alasan Cyrus Margono tidak segera gabung timnas Indonesia. Penyebab timnas Vietnam panik jelang lawan timnas Indonesia. Jebolan Piala Asia tampil buruk di Liga. Penyerang muda ganas yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Jadi primadona di Liga Belanda, bek keturunan Aceh belum dilirik timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Alasan Cyrus Margono tidak segera gabung timnas Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia, penjaga gawang yang bermain untuk Panathinaikos B di Liga Yunani ini memberikan kabar baik. Margono menyatakan bahwa proses pengambilan kewarganegaraannya akan segera selesai. Meskipun berusia 22 tahun, kiper ini menekankan bahwa berkasnya saat ini sedang diproses di Sekretariat Negara untuk langkah selanjutnya. Namun, meskipun Margono akan menjadi warga negara Indonesia, WNI, hal ini tidak menjamin langsung partisipasinya di timnas. Hal ini karena keputusan pemanggilan pemain tidak langsung bergantung pada keinginan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, Margono sedang mengurus surat keterangan keimigrasian secara mandiri. Shin Tae-yong tampaknya lebih memprioritaskan naturalisasi kiper FC Dallas, Martin Paes. Sementara Hernando Ari Sutaryadi tetap menjadi pilihan utama dalam beberapa pertandingan terakhir. Penyebab timnas Vietnam panik jelang lawan timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, VN, dilanda kekhawatiran menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Kekhawatiran ini muncul karena dua pemain kunci timnas Vietnam, Doan Van Hau dan Kue Ngoc Hai, dipastikan absen akibat cedera. Timnas Vietnam memiliki tekad kuat untuk meraih kemenangan dalam kedua pertandingan melawan timnas Indonesia. Hasil positif tersebut akan membuat skuad yang diasuh oleh Philippe Troussier mendekati langkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, kegagalan timnas Vietnam memainkan dua pemain utamanya, Kue Ngoc Hai dan Doan Van Hau, menjadi kendala serius. Kue Ngoc Hai, yang juga menjabat sebagai kapten, merupakan tulang punggung pertahanan, sementara Doan Van Hau biasanya tampil sebagai bek kiri. Ketidakhadiran keduanya bukan kali ini saja, sebelumnya mereka juga absen saat timnas Vietnam berlaga di Piala Asia 2023. Dampaknya terlihat pada pertahanan tim, dengan gawang Philip Nguyen kebobolan 8 gol dalam 3 pertandingan tersebut. Jebolan Piala Asia tampil buruk di Liga. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, kini dihadapkan pada kekhawatiran karena performa buruk dari para pemainnya di kompetisi domestik. Meskipun Troussier sebelumnya telah mendorong para pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di Liga Vietnam setelah kegagalan di Piala Asia 2023, hasil di lapangan tidak sesuai dengan harapannya. Para pemain yang telah bersinar di Piala Asia 2023 malah tampil di bawah standar bersama klub mereka di Liga Vietnam. Pemain-pemain seperti Nguyen Tan Binh, Han Tuan Tai, Truong Tin An, dan Huat Van Hang dari Chong Vietel bahkan membawa klub mereka mengalami 5 kekalahan berturut-turut, yang merupakan rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir. Situasi serupa juga dialami oleh pemain Hanoi FC seperti Du Hang Dung dan Du Duy Man, yang belum menunjukkan performa terbaik mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Gelandang Nguyen Tuan An dari Hoang An Gia Lai mengalami cedera serius, sementara penyerang muda Nguyen Din Ba ditepikan karena masalah indisipliner. Semua pemain ini merupakan bagian integral dari keberhasilan Vietnam di Piala Asia 2023. Namun, hingga pekan ke-11 Liga Vietnam, hanya sedikit pemain yang menunjukkan performa yang memuaskan. Situasi ini menjadi tantangan yang sulit bagi Troussier, terutama dengan hanya tersisa 3 pekan sebelum Vietnam mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang muda ganas yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia.
Shin Tae-yong melakukan perjalanan ke Belanda untuk mengeksekusi sejumlah agenda penting. Pertama-tama, dia akan memantau perkembangan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Belanda dan sekitarnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga berencana untuk menjalin hubungan baik dengan klub-klub di Belanda. Kemitraan yang baik dengan klub ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dibutuhkan Shin Tae-yong dapat dilepas untuk berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024. Agenda terakhirnya di Belanda adalah pencarian pemain berkualitas. Shin Tae-yong berharap dapat membawa pemain yang handal di lini depan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini karena saat ini, lini depan timnas Indonesia dianggap masih kurang tajam. Oleh karena itu, opsi menaturalisasi striker keturunan Indonesia, seperti Ula Romeni, menjadi pilihan yang menarik. Ula Romeni, penyerang berusia 23 tahun, memiliki kualitas yang sangat baik. Musim lalu, saat membela FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023, Romeni mencetak 11 gol. Saat ini, Romeni bermain untuk FC Utrecht. Meskipun baru musim pertamanya bersama FC Utrecht, dia sudah mencetak 1 gol dari 13 pertandingan. Jumlah gol yang belum begitu banyak ini mungkin disebabkan oleh adaptasi Romeni dalam musim perdananya bersama FC Utrecht. Jadi primadona di Liga Belanda, bek keturunan Aceh belum dilirik timnas Indonesia. Kelvin Verdonk, salah satu pemain keturunan Aceh yang bermain di Liga Belanda, menunjukkan penampilan gemilang sepanjang musim 2023-2024, menjadi pilihan yang layak untuk memperkuat timnas Indonesia menurut pertimbangan Shin Tae-yong. Pada musim ini, Verdonk, yang kini berusia 26 tahun, membela NEC Nijmegen di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Berperan sebagai bek tengah dan bek sayap, Verdonk menjadi salah satu pilar utama di skuad NEC Nijmegen. Prestasinya terlihat dengan catatan 29 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan 2 gol dan 3 assist. Menurut laporan Transfermarkt, Verdonk tidak pernah absen membela NEC Nijmegen sepanjang musim ini. Pemain yang pernah membela Feyenoord ini juga selalu menjadi starter, dengan total waktu bermain mencapai 2.619 menit. Keberhasilan Verdonk tidak hanya membawa NEC Nijmegen berpotensi finish di 5 besar, tetapi juga membuka peluang untuk membantu tim juara Piala Liga Belanda setelah melaju ke babak final. Dengan statistik yang mengesankan ini, sangat masuk akal jika PSSI memberikan perhatian kepada Kelvin Verdonk dan memasukkannya dalam daftar naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, Verdonk dilaporkan memiliki garis keturunan Indonesia melalui keluarganya, dengan ayahnya yang lahir di Tanjung Meulaboh, Aceh Barat.